Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Pembacaan Alkitab Mazmur pasal yang ke-147 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus. Kita masuki bulan yang kedua di tahun 2021 dengan syukur dan doa dan harap bahwa Tuhan melindungi kita semua terus dalam tahun 2021 ini. Dengan kasih, kekuatan, dan anugerah serta berkat-Nya. Oleh sebab itu, pagi ini kembali kita akan memasuki persekutuan doa pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari lepas hari kami lewati, kini kami sudah memasuki bulan kedua dari tahun 2021. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak melupakan kami sedetik pun. Kasih dan kuasa-Mu kami yakini sudah dan akan terus menyertai perjalanan hidup kami. Dan akan tetap menyertai kami juga pada hari ini dalam persekutuan doa pagi. Dalam kesadaran bahwa kami tidak bisa menjalani hidup sendiri dengan kekuatan dan kemampuan kami, maka kami mau datang dan sujud di hadapan-Mu, berdoa dan mendengar sabda yang senantiasa kami mau jadikan sebagai panduan hidup keseharian kami. Sebab itu pakailah hamba-Mu yang tidak berdaya ini untuk menjadi alat-Mu memperdengarkan kehendak-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman. Anugerah-Mu ya Tuhan kiranya bekerja melalui kuasa Roh Kudus, agar semua yang disampaikan dan diperdengarkan terjadi dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus, akan menguatkan dan mengarahkan langkah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai ke-16. Demikian bunyinya. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hak dan Kewajiban Rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan?
Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanmu. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara Tuhan dan Kefas. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam buku Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak menggunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tapi aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hatinya serta melakukannya dalam kesehariannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan kita terkait bukan saja urusan rasul, urusan utusan Tuhan, urusan pendeta kalau istilah masa kini. Dan karenanya saya mencoba untuk menggunakan tema jangan jadi batu sandungan. Sebuah istilah dan urusan yang bukan melulu urusan para pendeta hamba Tuhan, melainkan urusan universal bagi semua kita orang percaya. Sebab di atas pundak kita terletak tugas dan tanggung jawab, bukan hanya untuk memberitakan Injil, tetapi menghidupi Injil itu dalam sikap dan perilaku, sekaligus menghindari masuk dalam godaan dan cobaan untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang untuk kepentingan pribadi. Bukan urusan umat, bukan urusan jemaat, melainkan demi kepentingan sendiri. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
Menjadi batu sandungan adalah menjadi sebab orang lain terjatuh imannya. Meninggalkan Tuhan karena perilaku kita, ini adalah tugas yang berat. Tugas menjaga agar teman, sahabat, orang beriman, agar tidak meninggalkan imannya karena perilaku kita yang mencemari nama Tuhan. Berperilaku yang tidak pantas sebagai anak Tuhan. Pertanyaan paling sulit adalah, apa urusannya dengan saya? Sejauh saya tidak mencuri, tidak melakukan yang jahat di mata hukum, itu kan hak saya. Bahwa yang lain menjadi goncang imannya karena saya, itu kan urusan masing-masing. Sejauh kita tidak merampoknya atau tindakan kriminal lainnya. Saya menghayati bahwa setiap perilaku, kata-kata kita, dapat mempengaruhi teman, sahabat, dan sesama kita. Kalau itu bersifat positif, tidak masalah. Malah bersyukur. Tapi kalau itu membawa pengaruh negatif, itulah yang kita mau sama-sama renungkan. Kita kembali kepada urusan Rasul Paulus. Yang menjadi prinsip Rasul, yaitu menjalani hidup pelayanannya, serta hidup pribadinya sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Bukan sambil mencari kepentingan sendiri, sekalipun itu membuatnya semakin susah dan berat dalam hidup ini. Karena itu bagi Rasul Paulus, sebuah pelayanan tidak sekedar dimulai dengan sebuah tawaran atau niat sendiri atau ajakan teman. Sebuah pelayanan harus selalu dimulai dengan sebuah pengalaman spiritual, di mana terjadi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam bagian pembacaan kita pada pagi ini. Tentu yang dimaksudkan bukanlah pengalaman di mana dengan mata jasmani Rasul Paulus melihat Tuhan atau kita berjumpa dengan Tuhan, entah di atas awan atau di tempat lain. Perjumpaan itu harus kita maknai sebagai sebuah pengalaman spiritual, di mana Tuhan Yesus kita rasakan kehadirannya dalam diri kita dan hidup kita secara personal. Bukan dalam makna empiris yang kelihatan dengan mata jasmani, dapat dirasakan dengan tangan, kalau zaman now terekam dalam kamera gadget kita, lalu dengan bangga kita mempertunjukkan kepada teman dan sahabat kita bahwa saya sudah melihat Tuhan, bahwa saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Mau lihat buktinya? Ini foto saya dengan Tuhan Yesus. Saudara, bukan begitu maksud yang disampaikan di dalam pembacaan kita. Ada banyak pernyataan semacam ini yang harus dimaknai secara spiritual, namun diekspresikan dalam perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Misalnya seperti Rasul Paulus dari sikap yang berlawanan dengan Tuhan Yesus. Dia menjadi rasulnya. Pengalaman perjumpaan adalah pengalaman yang membuat ia menjadi rasul. Alasan yang berikut, Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat Korintus adalah buah kerasulannya, hasil dari pelayanannya, pelayanan memberitakan Injil Yesus Kristus. Namun ini diungkapkan bukan dengan sebuah kesombongan, tetapi sekedar untuk menunjukkan bahwa ada relasi keterkaitan Paulus dengan jemaat. Dengan kata lain, Rasul Paulus menyatakan bahwa tidak ada udang di balik batu. Dalam pekerjaan dan pelayanan Rasul Paulus, dalam ketulusan dan kesungguhannya, ia telah bekerja bagi pemberitaan Injil, memberitakan karya Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan di Korintus khususnya, dan juga bagi umat manusia pada umumnya. Dalam suratnya ini Paulus mengatakan, jadi
jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kami, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Tetapi Rasul Paulus mengatakan, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Tapi ini harus digarisbawahi dengan tinta merah. Rasul Paulus tidak melakukannya. Dunia mengenal kata timba balik. Dunia mengenal kata upah. Tapi apa yang kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan? Sebuah pelayanan pada sesama. Sebuah pelayanan untuk Tuhan. Sebuah tindakan yang lebih dengan tujuan mengenalkan seseorang pada Tuhan adalah sebuah karya bagi Tuhan, dan upahnya terserahlah pada Tuhan. Sebab kita berhutang pada Tuhan, dan pelayanan kita adalah tanda syukur. Dan seseorang yang melakukan pelayanannya dengan sikap ini sesungguhnya sama seperti Rasul Paulus, dijaga dan dipelihara Tuhan. Demikian juga hamba-hambanya dan pelayan-pelayannya. Kemegahan seorang pelayan adalah bukan sikap bangga pada hasil karya, melainkan sikap syukur pada Tuhan yang menyelamatkan dan memperkenankan dirinya melayani Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan hidup kita adalah melayani Tuhan sebagai syukur. Melayani Tuhan itu bukan nanti di surga, melainkan kini, di sini, saat ini. Di tengah pandemi COVID yang menyulitkan hidup banyak orang. Gimana caranya? Dalam hidup yang sulit ini, saya juga akan buntu jalan. Tapi itulah panggilan hidup di tengah kesulitan hidup. Bukankah Rasul Paulus juga ada dalam posisi susah? Pelayanan itu bukan urusan pekerjaan mudah. Kalau ada waktu, kalau ada rezeki, kalau ada kemampuan dan sebagainya. Tetapi adalah sebuah panggilan. Panggilan Tuhan adalah memberi diri. Itulah salib. Kita semua disusahkan oleh COVID. Tapi bukan saat dan masa di mana kita dengan enteng mengatakan, gak bisa. Bagi Rasul Paulus adalah tidak mudah untuk berjuang untuk hidupnya. Dan saat yang sama melayani sesamanya. Seperti banyak dari kita mengatakan, bagaimana melayani? Anak-anak masih kecil, tidak ada yang urus. Atau bagaimana melayani? Saya pulang kerja malam, sudah capek, belum urus rumah, nggak sempat. Apa yang dilakukan Rasul Paulus adalah sebuah keteladanan. Dia berjuang untuk menghidupi dirinya. Tapi saat yang sama memberi diri bagi Tuhan. Dan itu dilakukan dengan penuh syukur pada Tuhan. Dan tidak menuntut pada yang dilayani, sekedar imbalan. Bukankah itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus yang bukan saja mengajar kita, tapi juga memberi diri bagi manusia di atas kayu salib. Mari kita meneladani apa yang Rasul Paulus ungkapkan dan jalani dalam hidup ini. Bukan karena mudah, bukan karena ada waktu, bukan karena kelebihan uang, bukan karena apapun. Bahkan sebuah pelayanan adalah sebuah pengorbanan. Tapi bukan dalam makna sebagai tindakan sembrono, seperti Rasul Paulus, bukan membebani orang, melainkan membebani dirinya lebih lagi. Mari teladani Rasul Paulus, taati firman-Nya, yaitu panggilan Tuhan untuk menolong sesama kita.
Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita semua. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, pagi ini kami menghadap hadirat-Mu, bersyukur untuk setiap keadaan, setiap situasi dalam hidup yang kami jalani. Entah itu menyenangkan atau menyusahkan. Karena kami tahu bahwa di sana ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Ya Tuhan, tanpa terasa sudah 1 bulan kami lewati tahun 2021 ini. Dan firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu mensyukuri. Kami sadar ya Tuhan, dengan bersyukur kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Sebab Engkaulah sumber kehidupan. Dalam susah dan senang, dalam ancaman dan ketenangan, Engkau selalu hadir dengan rahmat dan anugerah-Mu. Dalam kecukupan dan kekurangan, dalam sakit dan sehat, Engkau selalu ada menyertai kami. Biarlah dengan sikap itu ya Tuhan, kami hadapi COVID dengan syukur dan berserah. Kami tahu bahwa Engkau bekerja di dalam kami, dengan tidak saling menyalahkan. Kami saling menopang, dan dalam saling mempercayai. Engkau hadir dan akan selalu hadir. Hikmat dan anugerah Engkau berikan ya Tuhan, sehingga kami dimampukan mengatasi dan membatasi diri dalam disiplin yang kiranya melekat dalam sifat dan tindakan kami sehari lepas sehari. Sehingga kami dapat saling melindungi, bukan saling menularkan, dengan mengabaikan protokol kesehatan. Biarlah ya Tuhan dengan satu hati, selaku satu bangsa, bahkan dunia ini, kami atasi COVID ini, ya Tuhan. Tolong kami. Kami juga berdoa buat mereka yang terkena bencana alam. Banjir, longsor, gempa. Selaku bangsa, kami memohon kuatkan kami, kuatkan mereka, serta biarlah setiap upaya untuk mengatasinya berada di dalam tangan kasih dan anugerah-Mu. Engkau menguatkan mereka yang melakukan tugas, membantu, menolong, menyelamatkan. Bapa di dalam surga, sertai mereka. Karena itu ya Tuhan, pimpinlah pemerintah Indonesia khususnya mengatasi masalah demi masalah. Dengan hikmat-Mu, seluruh sejarah yang kami alami, biarlah membawa kami menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan tabah. Sebab kami yakin cobaan tidak Engkau berikan melebihi kekuatan dan kemampuan kami. Kami bersandar pada kekuatan-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja dalam menjalankan ibadah online-nya, tetap dapat menghayati sembahnya kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kuatkan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat tenaga medis. Kami mau berdoa buat mereka yang berjerih payah, khususnya di dalam menangani COVID. Kami mohon penyertaan dan pimpinan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sepanjang hari ini,
bahkan sepanjang kehidupan kita masing-masing. Amin. Kasih Tuhan mengiringi